Kuasanya Allah tuh lebih dari itu. Manusia baru sampai segitu. Jadi jangan sombong. Tapi itu tetap dicatat oleh Allah. Bahkan Allah janjikan tuh lebih banyak, Pian. Luar biasa doa itu. Kalau kita mau resapi. Manusia ada bungul pada kambing lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayah Allah kita bisa berkumpul di ruangan yang mulia ini, di rumahnya Allah, di tempat ibadah, di masjid. Karena kalau tidak ada rahmat dari Allah dan hidayah Allah, kita tidak akan diringankan langkahnya ke tempat ini. Maka kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Maka rahmat dan hidayah Allah itu selalu kita jaga dan selalu kita pelihara. Kalau senantiasa kita jaga dan kita pelihara, di dalam istilah agama kita, mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Yang sulit nih istiqomah. Istiqomah kalau dalam bahasa lainnya continue. Kalau ini mampu kita pelihara terus, insya Allah apa yang dibacakan oleh qori kita tadi akan kita dapatkan. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tujuan kita kan itu tujuan yang kekal. Tujuan yang lain-lain itu tidak kekal, Bapak Ibu sekalian. Jadi direktur rumah sakit misalkan nggak bisa seumur hidup, paling bisa 2 periode. Jadi dokter dan lain sebagainya, jadi perawat itu bisa istirahat, bisa pensiun. Tapi kalau jannahnya Allah itu yang kekal. Dan itu tujuan akhir hidup kita. Bahkan kita setiap hari berdoanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya saja kadang-kadang yang kita baca itu kita nggak ngerti maknanya, sehingga kita tidak meresapinya. Oleh karenanya kita mari senantiasa bersalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya, yang bulan ini katanya diperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Rasulullah Isra Mi'raj diperjalankan. Enak nggak kalau diperjalankan? Kalau Bapak Ibu pergi ke Jakarta, ke Surabaya, ke Medan, kemana aja lah. Kalau biayanya sendiri kan mikir tuh, berapa duitku? Apalagi ke Medan misalkan transit ke Jakarta, berapa biaya? Tapi kalau ada yang menulakakan, memberangkatkan, kan enak tuh. Mau berangkat umroh, tiba-tiba ada jatah umroh dari pemerintah daerah. Kan enak, gak perlu biaya. Karena diperjalankan, bukan jalan sendiri. Capek kalau jalan. Kalau diperjalankan itu terserah yang memperjalankan. Mau yang eksekutif, mau yang ekonomi, mau yang biasa-biasa saja, mau kelas bisnis, tergantung yang memperjalankan. Nah, sekarang yang memperjalankan itu siapa? Yang serba maha, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang mustahil bagi Allah kalau Allah menginginkan. Dulu ketika Rasul di Isra Mi'raj kan kaum kafir Quraisy enggak percaya. 1/3 malam bisa mencapai langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Tapi dengan teknologi sekarang orang sudah mulai buka mata. Kalau Allah menginginkan, itu baru bikinan manusia itu yang ada pesawat secepat kilat, bahkan secepat suara sudah ada. Ini membuktikan bahwa kuasanya Allah itu lebih dari itu. Manusia baru sampai segitu. Kalau Allah memperjalankan hambanya di 1/3 malam sampai dengan ke langit ke-7 kan nggak masalah bagi Allah kalau Allah yang serba maha. Oleh karenanya ketika kita meyakini bahwa Allah lah
yang serba maha. Tidak ada yang lain yang serba maha itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya supaya kita paham dengan itunya semua, maka qori kita membacakan surah Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi. Jadi kalau ingin beragama itu jangan setengah-setengah, jangan sedikit-sedikit. Jadi harus tahu secara ini soal nunjuk begini-begini, ada yang begini ribut. Apa itu jangan sebelahku tuh tangannya bergerak-gerak. Itu kejadian Bapak Ibu di kampung saya itu. Saya datang pengajian seperti ini, itu jadi si anu tuh, kenapa ya bila tahiyat tuh turun naik tangannya. Nah ya ini terpaksa saya harus menjelaskan. Saya bilang, Pak, itu memang ada dalilnya. Yang begini seperti ini dalilnya, ini imamnya ini. Oh iya kah? Karena tahu aku aja. Karena tidak tahu tadi. Udkhulu fisil. Kalau sudah tahu itu kan enak. Saya ingat betul Bapak Ibu ketika saya zaman masih sekolah, masih anak-anak tuh, ada yang membawa parang kan, berkelahi berebut masjid. Sikung bekunut, sikung ada. Ikam dan masjid kami lawas mendirikannya nih. Kami pina musti hanya di sini. Masya Allah, bingung saya dulu. Makanya saya pengen sekolah terus supaya tahu apa gerak ini maksudnya. Oh, supaya saya ikut kemana aja Bapak Ibu. Pengajian yang seperti ini saya ikuti tiap malam waktu saya sekolah. Kami punya perkumpulan namanya remaja masjid. Jadi tiap malam saya nggak pernah di rumah. Tapi alhamdulillah nggak pernah di rumahnya ikut pengajian. Jadi semua pernah saya coba jadi pembawa acara, pernah jadi membaca Al-Quran, pernah jadi penceramah. Oke juga, jadi sambutan mewakili pengurus masjid ya juga. Tidak heran saya kalau pengajian itu. Dan para pendiri-pendiri Muhammadiyah mengatakan bahwa ruhnya Muhammadiyah itu ya pengajian. Kalau ruhnya tidak kan mati berarti kan. Jiwa kita ini kalau nggak ada ruhnya akan mati. Oleh karenanya kita harus mengikuti agama ini tidak setengah-setengah. Harus secara keseluruhan. Kalau kita tahu semuanya, nanti kita akan tidak ada lagi percekcokan. Dulu masalah Sayyidina, apa aja Muhammadiyah itu kan pakai Sayyidina aja. Akhirnya dikaji, Muhammadiyah tidak menggunakan Sayyidina ketika waktu sholat. Selebih itu silakan, mau Sayyidina, Maulana, Wahabibina, Wasafiina, Wanabina dan seterusnya tuh kan nggak haram juga kan. Daripada kita menyanjung-nyanjung bos kita, pimpinan kita, baik kita menyanjung Rasulullah. Ini kalau ada pejabat datang, oh kita berdiri, bagaimana Pak, cium tangan, mana perlu kan? Kadang-kadang begitu. Padahal Rasulullah itu ketika Rasulullah datang, orang berdiri, tidak usah berlebihan kata Rasulullah. Duduk saja kalian. Rasulullah mengajarkan begitu. Jadi kalau kita ingin hidup ini menjadi mudah, tentu saja konsepnya harus dengan ilmu. Kalau ingin hidup kita ini jadi terarah, tentu saja dengan agama. Tapi supaya terarah, belajar agamanya tadi jangan setengah-setengah. Kada usah alergi ketika sembahyang di masjidnya orang yang berkunut 4 jua. Rugilah, kada. Mereka ada dasar hukumnya, ada hadisnya juga kok. Yang jadi masalah tuh yang mana yang salah? Yang berkunut kah yang kada berkunut? Yang kada sembahyang yang salah. Semuanya betul karena mereka mempunyai dalil. Kecuali yang digunakan itu tidak ada dalilnya, maka itu ingkar sunnah. Kalau toh ada sunnahnya kita menyalahkan orang lain yang mereka itu juga dia pakai sunnah atau beda mazhabnya dengan menggunakan dalil dan sunnah juga dari Rasulullah, hanya berperbedaan pemahaman atau perbedaan pengambilan periwayat, kita menyalahkan, maka justru kita yang ingkar sunnah. Jadi hati-hati dalam beragama. Orang yang biasanya menyalahkan orang lain, itu biasanya orang-orang itu karena belum paham saja. Tapi alhamdulillah sekarang, di zaman apalagi sudah modern dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini, pemahaman kita akan semakin bertambah wawasan agama kita. Tapi hati-hati, jangan fanatis terhadap orang. Jadi keliru. Kalau fanatisme terhadap agama tidak salah. Tapi ketika fanatisme terhadap ustadz,
Itu keliru karena fanatisme terhadap manusia. Biar terlalu fanatisme terhadap Ustadz Adi Hidayat bahaya karena nanti menyalahkan punya orang lain. Pasti tuh. Tapi semuanya kita dia menggunakan ini dan lain sebagainya. Jadi enak dalam hidup itu. Karena tujuan hidup ini kan sudah disampaikan tadi oleh pembawa acara. Tujuan hidup kita ini kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia ini diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu saja. Tapi ibadah itu jangan dipersepsikan sembahyang atau sholat saja. Itu ibadah mahdoh yang wajib kita laksanakan sebagai kita seorang hamba. Kita ini hamba. Makhluk bukan kholik. Bukan pencipta kita. Tapi kita diciptakan. Jadi jangan sombong. Kita ini kata Roma Irama dari setetes air hina. Sombong itu cukup iblis saja. Iblis itu ribuan tahun Bapak Ibu sholatnya. Makhluk jin terbaik di zaman jin. Atau sebelum dunia ini manusia diciptakan jin dulu tuh. Ribuan tahun ibadahnya bahkan diangkat oleh Allah. Disejajarkan dengan malaikat. Dijadikan panglimanya malaikat. Sebuting jadinya sombong. Maka amalannya habis. Semuanya bahkan dilaknat oleh Allah menjadi iblis. Asalnya Ajazil. Orang yang puluhan ribu tahun di langit pertama sampai ke-7 semua pernah dia beribadah. Ketika diciptakan Adam, nah inilah Bapak Ibu, saingan ini kadang-kadang mengolah kita iri dengki. Jangan bungol banarinya jadi direktur, aku lawas sudah kada aja. Nah, bungol disambatinya orang, aku bebilajan. Aurinya ini hanya berapa tahun dan aku sudah berapa puluh tahun. Hilang pian amalan karena sudah merasa iri dan dengki tadi. Iblis melihati Adam diciptakan dari tanah liat, dari lumpur yang hirang, yang kotor. Tiba-tiba dibentuk jadi manusia. Ujar iblis, aku ibadah sudah puluhan ribu tahun. Udah diangkat-angkat, dia lipat di muka bumi. Posisi Bapak Ibu, ini sudah ditanamkan sejak awal diciptakannya manusia. Makanya benih-benih keirian, kedengkian, kesombongan itu sudah dipiralkan oleh iblis. Kalau pian sombong sekarang tuh terlambat. Iblis juga dulu rugi pian. Berarti umpatan non iblis kita. Ini yang merusak amal kita. Padahal kita inginnya bahwa kita ini kalau bisa husnul khotimah. Meskipun Nabi menyampaikan konsep husnul khotimah itu gampang kata Nabi. Nabi, hendaklah buat nikah masuk surga. Mau ya Rasul. Apa syaratnya? Nyaman aja dan Nabi cukup mengucapkan la ilaha illallah. Tapi masuknya babila ada tahu doang kan? Kalimat itu yang dibisikkan ketika kita mau sakaratul maut. Pian dokter spesialis ada kan? Ikam ingatlah cara menyuntik. Ada. Pian mau meninggal rumus mencampur obat ini apa? Ada. Tapi yang dibisikkan adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, kalimat tauhid yang kita ucapkan dan kita bersaksi setiap kita sholat itu nang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu yang kita persaksikan dan wajib kita baca setiap sholat dan menjadi rukun. Itu yang akan kita bawa dan harus kita implementasikan supaya keinginan kita itu Jannatul Naim kah, Jannatul Firdaus kah, atau masuk dari pintu mana saja itu akan terkabul. Karena apabila seseorang sudah sekarat ingin meninggal dunia, yang diucapkan cuman itu kededapang. Yang dibisikkan orang mau meninggal tuh, tenang aja Ikam. Aku akan menggantikan Ikam kena jadi direktur. Ikam mati aja gitu. Maka itu ditanamkan Bapak Ibu dengan anak cucu kita. Jangan anak cucu kita itu ditanamkan dari awal. Pokoknya Ikam mengganal harus jadi dokter. Pokoknya Ikam gak ada lain lagi. Bungol Ikam bakal jadi dokter. Nah, ada mau pintarnya. Ini anak kita disumpahi 3 kali sehari bungol. Kayak apa anak pintar? Jadi saya mengingatkan terus dengan saya bahwa alhamdulillah misalkan di sekolah Muhammadiyah itu ditanamkan ilmu-ilmu agama yang lebih utama. Itu
Rumus matematika kada dibawa mati, rumus IPA kada dibawa mati, pian. Rumus darah kada juga. Tapi ketika Allah katakan bahwa hidup kita ini ibadah, apa yang kita lakukan itu kita niatkan untuk ibadah. Ya Allah, aku ini nak jadi dokter, aku ini nak bekerja di lab, mudah-mudahan apa yang kukerjakan ini engkau ridhoi ya Allah. Maka itu nilainya ibadah. Yang kita bawa itu cuma amal. Kalau pang laki pian yang ganteng tuh kitanya, ding aku nih lawan ikam nih cinta banar. Sehidup semati dingai. Dustainya. Sehidup pian. Pian matinya kada mau umpat. Ramputinya pian. Gombal aja gitu. Jadi harus yang kita bawa tuh cuma amal. Jadi 3 yang mengiringi kita tuh pian. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ujar Nabi. 3 itu, 2 bulik. Bini nang bungasnya kayak artis siapa aja buliknya. Adapun mengumpati. Taat kayak apa aja anak bini kita. Soleh solehah kayak apa aja anak bini kita. Suami kita tidak akan pernah ikut ke dalam kubur. Yang ikut ke dalam kubur itu amaluhu. Amal kita saja. Makanya kan ketika anak Adam itu meninggal dunia, cuman 3 perkara yang dibawanya. Karena banyak-banyak. Kan biar bisa Alphard, limusin, apa kan itu. Kuburannya nggak ada muat jua. Ulun belum menemukan pang orang berpesan, anulah kuburanku kena 10 kali 10. Mau jurang gak apa? Aku nak membuat di mobilku segala apa ini belakang mati. Jadi enggak lagi. Belum ada di muka bumi ini. Yang dibawa tuh ijamatal insan ingkota amaluhu ila min salasin. Cuman 3 ketika manusia itu meninggal. Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, meskipun 2000 tapi tetap jariyah. Nyumbang ke masjid 2000 ikhlas dah. Nyata ikhlas 2000. Bukan ada ikhlas keterlaluan banar 2000. Ada ikhlas. Tapi itu tetap dicatat oleh Allah. Bahkan Allah janjikan tuh lebih banyak yang 1 kebaikan kita lakukan tuh 10 balasannya. Kita berbuat maksiat 1 maksiat 1 aja balasannya. Luar biasanya Allah. Itu kita kan mau juga. Baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Kada mau baca Quran, ujar ada hidayat, ujar sidin juga pang lah. Lain jarku. 10 itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu dari 1 ke 2 itu lamanya 500 tahun. Kita pang dapat jua yang mendengar 1 huruf, dapat 1 jua. Mungkin kita sambil bapander kan dapat pahala caranya kan gitu. Rugi. Luar biasa Allah tuh nak memberikan kebaikan lawan kita tuh kita kada mau jua. Kalau ini semua yang kita kerjakan jadi apapun kita, dimanapun kita bertugas kesehatan, kebersihan, pengawas, guru, tentara. Kalau apa yang kita kerjakan itu nilainya kita niatkan sebagai amal ibadah kepada Allah, maka husnul atimah itu kada usah kita minta gin. Allah bari ya. Kada usah berdoa gin kita. Allah kasih karena Allah tuh lebih tahu. Bahkan di dalam hati kita Allah sudah tahu. Bahkan yang sering kita tidak sadari kita tuh minta tuh banyak banar. Tapi kita tidak sadar. Bahkan kita kada paham juga kadang-kadang artinya. Di dalam sholat ada doa yang wajib kita baca. Ada doa yang sunnah. Yang doa yang wajib kita baca itu ya Al-Fatihah. Karena di dalamnya ada doa. Wajib tuh kita baca 17 kali minimal. Kalau diiringi dengan sholat tarawih atau sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu, itu bisa sampai lebih dari 30, bahkan sampai 40. Kalau kita mau tambah duha, tambah tahajud, dan lain sebagainya, itu bisa lebih dari itu. Kita minta, berdoa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Minta tunjukkan jalan yang lurus. Bahkan sebelumnya kita baca dulu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku memohon pertolongan. 5 buliknya, 5 ampis sembahyang. Aku hendak kepada si anu tuh hendak minta lihatakan lawan sidin. Kira-kira nasibku kayak apa? Hajar sembahyang tadi.
Bahkan ada doa yang komplit yang kita baca dalam setiap sholat tuh Bapak Ibu. Doa duduk di antara dua Bahkan kalau kita perkara ada yang berbeda riwayat ya, ada yang 3, ada yang berapa gitu ya. Kita ambilkan yang komplit aja, yang 7 sampai 8. Riwayat Imam Nasai dan Ibnu Majah. Kita baca tuh kan, setiap duduk di antara dua sujud tuh kita minta lengkap situ Bapak Ibu. Cuma kita kadang-kadang membacanya nah, kita bacanya kayak itu aja tanpa kita hayati. Kemarin kekanakan betakon, Pak, kenapa sholat tuh jar kada khusyuk? Ya salah satunya itu karena kita tidak hafal, tidak paham tentang apa yang kita baca. Luar biasa doa itu kalau kita mau resapi. Rabbighfirli, mohon ampun kita. Ya Allah, ampunilah aku. Karena dari setiap waktu ini pasti aku melakukan kesalahan. Ya Allah, ampunilah aku. Kena sholat asar, aku tadi ya Allah, hai pada saat pengajian bepander, ya kulon kawan, ampunilah aku, ya Allah. Itu minta rahmat pulang kita, warhamni, supaya Allah setiap kali, setiap langkah, setiap hari kita dapat rahmat. Ya Allah, alhamdulillah aku hari ini mendapat rahmatmu, sehingga aku bisa mengikuti pengajian. Ya Allah, mudah-mudahan ini betul-betul menjadi rahmatmu yang terbaik di hari ini. Kemudian yang ketiga ini, yang kita sering minta nih, wajiburni. Yang ini Bapak Ibu, andai kata, kan kita minta tuh, ya Allah, tutupilah aibku. Biar kayak pamun aib kita nih nah, dibukakan oleh Allah hari ini. Kita berdosa, kadosa mun berdosa bincul, gitu kan. 10 kali dosa bincul, hebak kepala bincul. Itu ngaranya dibukakan aibnya oleh Allah. Bayangkan ribuan kesalahan yang kita lakukan sampai hari ini Allah tutupi. Bahkan Allah kasih kesempatan. Ayo mohon ampun kepadaku. Ibaratnya kayak di TV itu kan ada tuh, di film tuh. Bila kita melakukan ada TV-nya sini muncul. Kling. Nah ketahuan. Itu semalam kamu mambilannya di situ. Kling. Muncul lagi sebelah sini. Ditampakkan oleh Allah aib kita semua ini Bapak Ibu. Waduh, manusia nih kedidah yang bungasnya sudah di muka bumi ini. Tapi Allah ingin tutupi kecantikan kita, dilihatkan Allah meskipun hatinya belum tentu kan. Andai kata hati kita diperlihatkan oleh Allah, tapi Allah masih tutupi aib kita. Kita mohon itu setiap waktu, warfa'ni. Kita minta tinggikan derajat kita. Karena yang mampu meninggikan derajat kita itu Bapak Ibu cuman Allah. Kayak apa kita mau disamakan dengan hewan? Banyak ini manusia yang kayak binatang kan. Bahkan lebih sesat. Jadi bujur ujar Allah tuh. Yang ulaika kal an'am bal hum adal. Manusia ini seperti binatang bahkan lebih sesat. Karena nggak menggunakan hatinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kadang digunakan ini untuk ini ayat-ayat Allah. Telinganya kadang dia gunakan untuk mendengar firman Allah, ayat-ayat Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Matanya tidak digunakan untuk membaca Al-Qur'an, membaca hadis, membaca ayat-ayat Allah. Binatang Bapak Ibu, pian pernah lah melihat binatang kawin jantan sama jantan. Karena kalau manusia ada bungul pada kambing lagi. Gampang kalau nak membantah. Itu kan ada yang membelanya. Berarti sama. Itu yang dikatakan Allah itu balhum adal, lebih sesat daripada binatang. Dan kita alhamdulillah kita ini menjadi makhluk yang laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Tinggi derajatnya daripada makhluk yang lain, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Disuruh hormat malaikat. Kalau sempurna kita seperti halnya para nabi itu kan, maka kita yang dihormati manusia. Bahkan sujud para malaikat kepada Adam, kepada para nabi. Karena kita adalah makhluk yang mulia, yang diciptakan Allah, terhormat lebih tinggi. Jadi tinggi derajat itu Bapak Ibu bukan karena pian diangkat sebagai pejabat. Itu bisa punah dan bisa hilang. Tinggi derajat kita itu ketika kita diberikan Allah lebih mulia daripada makhluk yang lain, itu adalah derajat yang paling tinggi di hadapan Allah. Nah, bagaimana kita memelihara itu agar
Kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita pelihara dan bisa kita syukuri. Meskipun kita tetap meminta warzuqni, minta rezeki kepada Allah. Dan kalau bisa Allah tuh rezeki itu jangan yang berupa harta Bapak Ibu. Karena harta itu bisa menyesatkan kita. Tapi apalah daya manusia ini hendak juan kayak orang. Melihat orang basah kopi, hendak basah kopi jua. Melihat orang pakai aerok, hendak jua. Darasan bau hutang. Melihat orang bermobil umpat jua, hutang pulang. Itulah ujar Qori kita tadi itu nah. Tetapi syaitan innahu lakum aduwwun. Setan ini selalu membelokkan langkah kita. Jadi jangan diumpati karena ini musuh yang nyata bagi kita. Kalau kita mau minta rezeki itu mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang halalan thayyibah. Itu yang penting. Ketika kita dapat rezeki yang kita dapat itu bisa kita buat beribadah kepada Allah. Baik itu sholat ataupun bersedekah. Makanya kita meminta lagi dengan ucapan wahdini. Mintakan petunjuk. Supaya ketika kita dapat jabatan. Supaya ketika kita ditinggikan derajat kita. Diberi rezeki. Supaya rezeki itu diarahkan oleh Allah. Diberikan petunjuk. Ini rezeki ini digunakan kesan ini yang baik. Kita pun minta juga kesehatan, wa'afini. Maka kita tutup juga dengan wa'fu anni, memohon maaf. Kalau yang telah diberikan Allah ini yang 7 macam diberikan Allah kepada kita itu, kalau toh ada ya Allah yang tidak benar kupergunakan, maafkanlah. Maka ketika semuanya itu kita sadari apa yang diberikan oleh Allah itu hanya sementara dan titipan. Maka ketika kita memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sebagai sebuah ibadah yang harus kita laksanakan. Baik itu sebagai ibadah mahdah ataupun sebagai amal kita dalam bentuk sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Maka itulah sebenarnya amal yang menjadi jalan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi husnul khotimah atau menjadi apa yang dibacakan oleh qori kita tadi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ibadah kita itu diterima oleh Allah dan Allah menghadiahkan surga. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah ketika kita mau meninggal dunia kita pasti akan mengucap la ilaha illallah, ya Allah tiada Tuhan selain Engkau. Engkau yang telah memberikan kenikmatan kepada hambamu ini. Engkau yang telah memberikan rezeki. Engkau yang telah memberikan petunjuk. Sehingga di detik-detik terakhir hidupku ini, aku masih ingat kepadamu ya Allah. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang wajib ku ibadahi dan aku sembah. Terimalah amal ibadahku ya Allah. Jadikanlah aku sebagai hambamu yang husnul khotimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.